Gilgal Kids. Kabar adik-adik pasti luar biasa. Pasti semuanya sehat. Sehat. Nah hari ini Kak Herni, bukan hari Minggu loh Kak Herni. Iya nih, kok tumben ya? Kita hari apa ini? Ini hari apa? Rabu? Bukan. Selasa, bukan juga. Oh Jumat. Hari Jumat kok kita ada di sini nih Kak Robert? Karena ada hari spesial. Tadi kan udah lihat beberapa Iya ininya bener, aku tadi ketemu sama superhero. Wah, pasti kita hari ini mau merayakan ulang tahun. Makanya kita ngundang-ngundang superhero. Ya, tepuk tangan dulu. Yeay. Bukan Kak Herni. Bukan. Saya masih jauh ulang tahunnya, saya juga jauh. Aku juga jauh sih. Ya, Kak Herni juga. Jadi ulang tahunnya siapa? Pastinya ada acara spesial. Ada mereka hadir. Apa ya? Ya udah aku ngasih tahuin aja deh. Hari ini hari Jumat Agung di mana kita merayakan hari Tuhan Yesus disalibkan. Bener. Terus tapi hubungannya sama superhero apa? Kenapa kita nggak undang? Kita yang sebut lain? saja tadi ada superhero-nya ada siapa aja yuk. Aku lihat ada yang itu tuh yang piu itu yang suka loncat-loncat Aku di tahu. gedung-gedung. Wah, ini tebak-tebakan klasik nih. Superhero apa? Sapi apa yang bisa terbang? Sapi? Emang sapi ada sayap? Ini nama superhero-nya. Spiderman. Wah, capek deh. Lalu tadi ada karena- superhero yang suka bawa palu. Iya, itu pasti dia mau benerin ini genteng bocor. Ya. Bener Bisa kan? juga kan palu bisa betulin genteng. Iya, Tapi ini buat- superhero-nya bisa keluarin lighting. Oh, Thor. Iya. Bener kan? Betul. Ada satu lagi siapa? Yang ada A nih di sini di sini Kapten A. Tapi aku nggak mau sebutin cara lengkap deh, nanti adik-adik belum penasaran. Kalau A itu kan biasanya nasi campur tuh Kak. Yang lain Bukan ya? Beda ya? Bukan. Oh. Tentunya adik-adik penasaran. Kenapa superhero pada Kenapa datang ya? ke studio Aku kita? juga penasaran kenapa ya mereka datang ke sini pas lagi Jumat Agung gitu mau ngapain gitu. Iya, mau ngapain? Nah, makanya adik-adik ikuti ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhir. Nah, kita nggak usah berlama-lama lagi. Yes. Kita mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bersama-sama, mau lompat-lompat dengan antusias. Harus antusias. Dalam hitungan ketiga kita mau bilang Gilgal Kids, go, go, go. 1, 2, dan 3. Gilgal Kids, Go, go, go. Halo semuanya, Happy Good Friday. Yuk aku mau ngajak semua adik-adik yang ada di rumah, kita memuji Tuhan sama-sama ya. Yuk semuanya tepuk tangan bareng-bareng yuk. Nyanyi sama-sama yuk. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya jempolnya sama-sama yuk. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan sama-sama yuk. Kita nyanyi sekali lagi dari awal sama-sama ya. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
masih semangat untuk memuji Tuhan? Yeah. Oke, kalau gitu kita nyanyi sama-sama lagu ini ya. King of Majesty. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, I have one desire, just to
Selamat pagi adik-adik setia. Good Morning Kids hadir di hadapan adik-adik hari ini edisi Jumat yang akan menyajikan berita terupdate dan terlengkap dengan cara tersantuy. Bersama saya, Clifford Petarantoni, akan menemani adik-adik selama 60 menit ke depan. Berita pertama datang dari negeri Paman Sam atau Amerika Serikat, tepatnya di Wyoming. Seorang anak laki-laki bernama Bridger Walker telah menyelamatkan adiknya dari serangan seekor anjing. Kejadian bermula ketika adiknya sedang bermain di rumah temannya bersama dengan sang kakak, dan secara tiba-tiba anjing milik temannya itu lepas dan segera ingin menerjang adiknya. Melihat kejadian tersebut, Bridger langsung membentengi adiknya dengan tubuhnya sehingga Bridger mengalami serangan daripada anjing tersebut. Akibat kejadian itu, Bridger mengalami luka yang cukup parah pada bagian wajah dan kepala serta harus mendapatkan sekitar 90 jahitan pada bagian pipi. Walaupun mengalami luka yang cukup parah, Bridger mendapatkan banyak pujian karena pengorbanan yang dia telah lakukan dari para pemain film Hollywood seperti Anne Hathaway, Robert Downey Jr., Chris Evans, dan beberapa aktor lainnya. Berikut adalah foto-foto Bridger dan adiknya, serta beberapa momen saat Bridger diapresiasi oleh para pemain film Hollywood. You're a rock star. My name's Robert Downey Jr. I played Tony. Makes me an old friend of Cap's. This is a message for Bridger. Hey Bridger, Captain America here. Pal, you're a hero. What you did was so brave, so selfless. Your sister is so lucky to have you as a big brother. He endured merciless dog bites to save his 4-year-old sister. He courageously took her sister to safety, despite the pain. Masih bersama dengan saya, Clifford Petarantoni, dan saat ini kita akan mewawancarai 3 superhero yang telah meluangkan waktunya untuk datang ke Good Morning Kids hari ini. Mari kita sambut superhero yang pertama. Dia merupakan ketua dari The Avengers. Inilah dia, Captain America. Baik, superhero selanjutnya. Dia merupakan salah satu anggota termuda di The Avengers. Mari kita sambut Spider-Man. Baik, yang ketiga, dia merupakan salah satu anggota terkuat dari The Avengers. Inilah dia, Thor. Oh iya, boleh dibantu dulu Spider-Man. Oke. Biar aja. Baik. Terima kasih sebelumnya Captain America, Spider-Man, dan Thor sudah meluangkan waktu untuk hadir di Good Morning Kids hari ini. Kita akan mulai ya wawancara kita dengan pertanyaan pertama. Bisa dijawab, bisa tolong diceritakan bagaimana nih pengalaman pertama kali saat menyelamatkan orang atau saat sedang bertugas nih? Saya ingat pertama kali waktu menyelamatkan orang adalah ada nenek-nenek mobilnya mogok. Saya dorong sampai bengkel terdekat. Oh, sudah selesai? Sudah. Oh, oke, baik. Mungkin selanjutnya dari anggota termuda. Jadi waktu itu ada anak kecil lagi main bola. Terus mereka tendang bolanya sampai ke atap. Jadi saya bantu ambilin bolanya. Keren kan? Wow, luar biasa ya adik-adik. Bahkan anggota termuda Avenger pun turut bekerja dengan baik. Kemudian bagaimana dengan anggota terkuat? Waktu itu ada adiknya Thor, adik kelasnya Thor, baterainya habis, baterai HP-nya. Jadi Thor bantu casin. Udah. Oh begitu, luar biasa ya adik-adik introduksinya. Mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pada saat bertugas nih atau sedang menyelamatkan orang lain, pernah nggak sih kalian mengalami cedera atau luka begitu? Buat kapten, terluka itu adalah hal yang biasa dalam tubuh. Wow, bijaksana dan mulia sekali ya Captain America. Mungkin kalau anggota termuda boleh diberikan tanggapannya? Terluka. Apaan itu? Spider-Man mah kuat. Aduh. Gimana? Tidak apa-apa? Kemarin habis melawan musuh. Oh, oke. Bisa dimengerti adik-adik. Mungkin kalau untuk anggota terkuat nih, Thor bagaimana? Otot Thor terbuat dari baja. Thor nggak bisa kalah. Wow, hebat-hebat sekali ya para superhero kita yang datang hari ini adik-adik. Nah, sekarang kita ke bagian pertanyaan terakhir yang paling penting nih. Jika kalian diminta untuk mengorbankan nyawa kalian demi menyelamatkan seluruh umat manusia di dunia, kira-kira kalian mau tidak? Tentu saja mau.
Tapi di film kan? Oh, bukan. Jadi nyata. Ini nyata-nyata. Oh, mungkin kita bisa beralih ya. Kalau Spider-Man bagaimana? Menyelamatkan umat manusia. Sebentar, ada yang minta tolong. Itu apaan tuh? Wow, mungkin Spider-Man sedang sibuk ya adik-adik. Sampai langsung pergi untuk menjalankan tugasnya. Bagaimana dengan anggota terkuat nih, yang paling kuat di Avenger? Bagaimana tanggapannya? Saya pikir-pikir dulu ya. A few moments later. Kemana? Saya pamit ya. Oh iya, baik. Terima kasih Captain America. Baik adik-adik, sepertinya para superhero ini saking sibuknya hingga tidak bisa menanggapi pertanyaan terakhir. Sekian wawancara kita hari ini. Terima kasih telah mendengarkan wawancara bersama Good Morning Kids. Mari kita lanjut mendengarkan berita selanjutnya. Good Morning Kids Headline kembali untuk menyajikan berita terbaru dengan cara tersantuy. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh pahlawan super, ternyata tidak ada seorang pun yang mau mengorbankan nyawanya bagi dunia. Namun, sebuah informasi datang dari kalangan masyarakat bahwa ada seorang pria yang mau mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan dunia. Siapakah dia? Dan di manakah dia saat ini? Apa yang akan dia lakukan nantinya? Untuk itu, kami akan segera menghadirkan rekan kami, reporter Henok di tempat kejadian. Silakan, reporter Henok. Ya, terima kasih rekan Clifford di studio. Saya, reporter Henok, saat ini berada di tempat kejadian. Lebih tepatnya, saya sedang berada di Bukit Golgota. Bisa dilihat di belakang saya terdapat 3 salib, di mana salib yang di tengah merupakan tempat pria yang telah mengorbankan nyawanya untuk dunia. Bagaimana cerita lebih detailnya? Mau tahu? Beneran? Yakin? Kebetulan rekan saya Robi telah berada lebih dekat bersama dengan salah seorang saksi mata. Ya, silakan Robi. Halo, saya Robi, reporter andalan Good Morning Kids. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sedang viral. Tentang seorang pria yang sangat hebat. Dan dia mau mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan dunia. Sungguh luar biasa. Untuk lebih jelasnya, sebentar lagi kita akan berbicara dengan narasumber kita. Silahkan masuk, narasumber. Hai, nama saya Kristo. Hai. Oh, halo, saya Robi. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk Good Morning Kids. Kristo, menurut informasi yang saya dapat, kamu tahu pria yang sedang viral itu? Mama, Papa, Kristo masuk TV. Maaf, tadi bertanya apa? Apa benar kamu tahu informasi tentang seorang pria yang mau mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan dunia ini? Ya, saya tidak hanya tahu loh, tapi saya juga mengenalnya. Oh ya? Coba ceritakan dengan jelas siapa orang itu. Bagaimana dia mengorbankan dirinya? Dia adalah Yesus. Hari itu, setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia diadili di depan seluruh orang. Tuhan Yesus tidak bersalah, tapi dia diperlakukan seperti para penjahat. Dan dia menerima hukuman mati di kayu salib. Yesus berjalan sambil dipukul, dihina, diejek, dan membawa kayu salib menuju sebuah bukit bernama Bukit Golgota, yang artinya Bukit Tengkorak.
Setibanya di sana, Yesus diberi minum anggur dicampur empedu. Minuman yang sangat tidak enak. Setelah itu, Yesus ditaruh di atas kayu salib. Dia dipaku tangan dan juga kakinya. Yesus disalibkan bersama dengan 2 orang penjahat lainnya. Siapapun yang melihatnya selalu menghina dan menghujatnya. Mendengar itu, Yesus hanya berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tetapi semua orang tetap menghinanya. Bahkan mereka berkata, "Hei, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." 4:12 siang, kegelapan memenuhi daerah itu sampai jam 3 sore. Tidak ada cahaya matahari yang bersinar. Lalu Yesus berseru dari atas kayu salib, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Semua orang yang ada di sana tertegun dan terdiam. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah ia berkata, ia mati menyerahkan nyawanya. Dan tiba-tiba tabir bait suci terbelah menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi yang menyebabkan bukit-bukit batu terbelah. Semua orang baru menyadari siapa Yesus dan berkata, "Sungguh, ia adalah anak Allah." Setelah itu Yesus diturunkan dari kayu salib dan dikuburkan. Yesus mau mati di kayu salib, padahal dia tidak bersalah. Karena kasih-Nya untuk kita, dia merelakan nyawanya untuk menyelamatkan kita semua. Ayat hari ini yang akan kita baca sama-sama diambil dari Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Wow, adik-adik, Tuhan begitu mengasihi kita anak-anak-Nya. Tuhan mau untuk kita bisa hidup sesuai dengan rancangannya yang sudah Dia tetapkan dan rancangan yang sempurna yang Dia sudah siapkan bagi kita. Namun manusia ini masih hidup di dalam dosa, dan dosa itu membuat kita menarik kita ke arah yang jauh dari Tuhan. Dan Tuhan tahu kalau manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan mengirimkan Yesus untuk datang ke dunia. Yesus melakukan setiap hal yang Allah minta untuk Dia lakukan. Bahkan Yesus berkorban, menderita, bahkan sampai mati di atas kayu salib, menanggung setiap dosa kita. Dosa manusia, dosa Kak Evelyn, dosa adik-adik, dosa kita semua. Harusnya yang dihukum di atas kayu salib, yang dihukum dan menderita adalah kita. Tapi Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib, yang baik. Dia tanggung semua dosanya. Dia tanggung semua dosa dari kita. Supaya kita, setiap anak-anaknya, menerima penebusan yang datang daripada Dia. Adik-adik, mungkin selama ini adik-adik hanya mendengar nama Tuhan Yesus. Adik-adik hanya mendengar cerita tentang Tuhan Yesus.
Hari ini Kak Aflin mau memberitahukan kepada adik-adik bahwa adik-adik perlu Tuhan Yesus dan perlu menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita akan berjalan kepada kebinasaan kalau kita tidak ditolong oleh Tuhan. Jadi hari ini Kak Aflin mau mengundang adik-adik semua. Mau nggak hari ini kita membuka hati dan mengundang Yesus untuk bisa masuk dalam hidup kita. Menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita tidak binasa, tapi kita masuk dalam rancangan dan rencana indah yang Tuhan sudah siapkan bagi kita manusia. Kalau adik-adik mau, Kakak mau undang adik-adik untuk bisa lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa bersama. Ya, yuk. Tuhan Yesus, hari ini aku mendengar firman, kalau Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi segenap manusia yang ada di muka bumi ini. Tuhan, hari ini aku mau buka hati, aku mau mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat masuk ke dalam kehidupan aku. Ampuni setiap dosa-dosa yang sudah aku lakukan, setiap kesalahan-kesalahan, setiap hal-hal buruk yang pernah aku lakukan, setiap hal yang sudah aku lihat, yang aku katakan, semua tindakan-tindakan aku yang salah, aku minta ampun saat ini. Dan aku minta kuasa darah Yesus membasuh aku. Jadikan aku anakmu, jadikan aku milikmu. Aku mau mengikuti Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Aku tidak mau lagi hidup dalam dosa. Aku mau hidup mengasihi Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Ini doaku Tuhan, Engkau meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua yang percaya sama-sama bilang, amin. Jadi mulai hari ini, adik-adik sudah mengundang Yesus masuk dalam hidupnya adik-adik. Menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat. Hidup adik-adik sudah tidak terikat dan terseret oleh dosa. Dosa sudah diputuskan. Yang ada Tuhan yang akan menjadi pemimpin dalam kehidupannya adik-adik. Adik-adik perlu bertumbuh. Ingat ya, perlu berdoa kepada Tuhan. Perlu membaca firman. Perlu ikut ibadah di hari Minggu. Supaya adik-adik hidupnya tidak sama lagi yang seperti yang lalu. Seperti yang kemarin. Seperti yang sebelum datang ke gereja. Hidup adik-adik berubah. Semakin hari semakin sayang Tuhan Yesus. Semakin hari semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Dan hidup adik-adik akan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Sempurnakan ku kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu.
Ya, kembali lagi bersama saya rekan Henok, masih berada di lokasi, tepatnya di Bukit Golgota. Di masa ini, salib biasanya digunakan untuk menghukum para penjahat terhebat. Oh, tapi tunggu dulu. Yang di tengah bukanlah seorang penjahat, namun dia adalah seorang yang telah menyelamatkan dunia. Dia adalah Yesus Kristus. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan beritanya di Good Morning Kids pada hari Minggu. Reporter Henok melaporkan live dari Bukit Golgota.